Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairil Anwar, alias Beni Residen, dengan NIM 240411100098. Di sini aku bakalan ngebuat video demonstrasi tentang apa yang aku buat selama proyek pengembangan aplikasi web ini. Dan sebelumnya yang aku buat itu ada register untuk user baru dan login untuk user dan admin. Dan untuk register sendiri itu bakalan otomatis mendapatkan role user. Jadinya itu di default user lah pas di register itu. Misal ada yang mau regis itu bakalan nge-default di role-nya jadi user. Terus yang aku juga ngebuat index buat di customer. Jadi tampilan awal jika customer sudah masuk di webnya itu bakalan itu aku yang buat. Nah, terus yang aku buat selanjutnya di customer itu ada kontak yang dimana itu berisi daftar kelompok. Lalu untuk yang di admin itu aku membuat report penjualan. Jadinya di di penjualan di admin itu ada yang namanya report yang dimana itu kita itu akan munculin apa aja kayak reportnya lah, semisal pembayarannya atau itunya. Di situ juga ada chart dan tabel hasil transaksi selama ini, dan itu aku aku buat jadi 7 lah, 7 hari terakhir buat reportnya. Lalu yang terakhir yang aku buat layout dashboard buat di admin. Oke, mungkin sebelum aku demo webnya, aku bakal sedikit jelasin terkait codingannya. Oke, yang pertama itu ada kita masuk di function.php. Oke, di sini yang pertama ini ada pengecekan jika session itu belum belum di start, itu bakalan start jika sessionnya belum di start. Nah, di sini ada function untuk MySQL Rel Escape String yang dimana itu bakalan dipanggil di setiap functionnya untuk mencegah HTML injection. Jadinya Rel Escape String ini ibaratnya kalau di PHP itu kita punya HTML special char, sedangkan kalau di MySQL itu kita punya Rel Escape String ini itu mencegah HTML injection itu tersendiri. Oke, yang pertama itu masuk ke function check login yang dimana dia bakal memanggil variabel global dengan count, memanggil variabel global count. Nah, terus di dalamnya itu ada variabel email dan password, dan itu bakalan ngambil pengecekan di database query ini bakalan ngambil berdasar dari table call dari table user berdasarkan email. Kita ambil dari email yang diinputkan pada saat login itu, dan dilihat dari passwordnya juga, berdasarkan yang diinputkan oleh user itu. Nah, oke, selanjutnya di result ini buat manggil query-nya. Nah, di sini melakukan pengecekan di mana jika MySQL 6 rows, jika dari table user ini lebih besar dari 0, itu bakalan melakukan user. Di sini ada variabel user yang dimana ini ngebuat dari variabel user itu sebagai area asosiatif. Jadi itu bakalan diubah semua yang ada di tabel user itu diubah menjadi area asosiatif. Oke, lalu di session ini menyimpan login true. Nah, semisal loginnya itu true, itu bakalan menyimpan semua yang ada di sini, semua session yang ada di sini dari user ID, username sama role-nya. Oke, di sini terdapat pengecekan yang dimana semisal role itu 1, itu bakalan nge-header ke index.php. Ibaratnya kayak ngedirect, kayak ngepentalin user ke admin, ke ke admin lah ini ya. Dan yang kedua itu bakalan nge-redirect ke customer. Semisal role itu bukan 1. Nah, ini yang terakhir itu jika email sama passwordnya salah. Oke.
Lanjut di sebelum register, ini aku membuat 3 validasi yang dimana itu validasi untuk register, itu mendaftar. Jadi dari 3 validasi ini itu aku membuat menggunakan Pragmat sini Pragate. Di situ ada fungsinya sendiri yang dimana yang pertama itu validasi email. Itu ada format emailnya, misal email itu tidak menggunakan logo itu, simbol itu bakalan uh, bakalan nampilin besar error di situ. Terus di password itu juga ada tiga tiga pengecekan yang dimana password itu wajib diisi, password itu minimal 6 karakter dan harus ada huruf besarnya. Oke, di validasi nama itu hanya ada 2, yang dimana nama itu wajib diisi, sama nama itu hanya boleh huruf dan spasi aja. Oke, selanjutnya itu di function register. Sama seperti tadi, ini memanggil variabel global count yang ada di koneksi untuk memastikan untuk melihat di database-nya juga. Lalu nah ini kan di global, dan ini count ini ngambil ada di koneksi.php, sedangkan kita nggak bisa manggil variabelnya itu ke dalam function. Jadi ya kita gunakan global untuk memanggil manggil variabel count-nya itu ke dalam function. Kita menggunakan variabel global. Nah, selanjutnya ya ini sama seperti tadi, username. Jadi ya dari 3 ini, itu dari 4 ini, dari user masukkan username, email, password sama confirm passwordnya. Nah, lalu di sini ada variabel error yang gimana ini bakalan menampung error saat misal ada yang salah saat mengisi form regis lah. Dan di sini ada 3 function validasi yang aku buat sebelumnya itu kita manggil validasi nama, email, sama passwordnya. Nah, terus di sini ada pengecekan di mana jika password yang pertama kita input sama password kedua yang kita inputkan untuk mengkonfirmasi password itu tidak sesuai, itu bakalan munculin pesan error karena password itu tidak sesuai. Nah, di sini tuh melakukan pengecekan dari kita melakukan pengecekan ini ngambil email dari tabel user, kita ngambil kolom email dari tabel user, dan pengecekan jika cek emailnya itu lebih dari 0, itu bakalan melakukan pengecekan email itu sudah ada, email sudah terdaftar. Jadinya ibaratnya gini, kita ngambil email dari tabel user, dan dari email itu ada email yang kita buat di register, dan misal itu terjadi, itu bakal munculin email itu sudah terdaftar. Nah, lanjut ini if empty error, ini bakalan munculin errornya. Dan sebelum kita menambahkan ke table user, itu password itu kita MD5 atau enkripsi. Kita enkripsi menjadi hashing gitu. Jadi ya dalam bentuk kayak random gitulah. Itu juga mencegah itu juga meningkatkan keamanan user. Jadi ya gak bocor, bisa agak bocor gitu untuk passwordnya. Lalu di sini ada variabel tambah user. Itu di sini bakal nambahin usernya jika itu semua lolos dari beberapa pengecekan ini. Itu bakalan nambah usernya. Dan misal user itu berhasil damakan, itu bakalan kembali ngedirect ke login. Dan misal error itu bakalan munculkan gagal mendaftar. Oke, langsung aja masuk ke login.php yang dimana di sini hanya ngecek apakah itu login apa enggaknya, itu cuma melakukan pengecekan. Lalu di register, nah di register ini, nah seperti yang aku katakan tadi, misal dari register sendiri itu berhasil kita regis, itu bakalan nampilin pesan kalau regis kita tuh sudah berhasil. Jadi ya
dan itu bakalan redirect itu ke form loginnya. Oke, mungkin langsung aja ke demonstrasinya. Yang pertama kita masuk ke admin terlebih dahulu. Nah, untuk admin sudah bisa. Lanjut kita ke regis. Misal kita daftarkan. Dan di sini ada minimal tadi kan kita membuat validasi yang di mana itu melakukan pengecekan ya. Kita coba buat pesan error aja lah di password ini. Password ini kan minimal 6 karakter dan harus ada huruf besar sama satu kapital. Harus ada password, harus ada satu huruf kapital. Oke. Kita coba tidak menggunakan kapital. Nah, di sini bakal muncul yang besar error karena password itu harus ada huruf kapitalnya sesuai dengan validasi yang aku buat. Nah, di sini misal password itu tidak sesuai, bakalan munculin konfirmasi password itu tidak sesuai. Oke, kita buat password yang benar. Oke, di sini loginnya berhasil dan kita disuruh untuk login ulang di form login ini. Oke, berhasil. Oke, lanjut ke yang aku buat selanjutnya itu ada indeks untuk customer index.php. Yang pertama kita mulai sessionnya terlebih dahulu dan selanjutnya kita di sini ada satu query yang dimana ini buat ngambil semua yang ada di tabel movie, semua yang ada di tabel movie dan kita urutkan berdasarkan tanggal rilisnya dan kita ascendingkan. Dan query ini bakalan dipanggil di result ini, bakalan disimpan di result. Lalu di sini ada beberapa variabel. Yang pertama itu no showing, itu berisi array kosong, dan coming soon itu array kosong, dan hero movie itu kita isi dengan 0. Lalu today ini kita gunakan fungsi untuk hari ini. Oke, selanjutnya di sini itu melakukan perulangan row dan kita ngambil page assault yang ada di result, yang dimana result ini isinya adalah semua yang ada di tabel movies. Kita jadikan area asosiatif. Lalu di sini ada variabel poster pad yang dimana ini itu isinya dari posternya yang ada di aset image ini. Ini itu posternya. Lalu di sini ada pengecekan jika itu gak ada, posternya itu gak ada atau file exit. Nah, itu bakalan munculin placeholder kayak gini. No poster, text no poster. Semisal itu ada else, itu bakalan munculin posternya. Lanjut di sini untuk memisahkan coming soon dan no showing. Jadi ya di folder di index customer ini itu tuh ada film yang dimana itu sedang tayang dan sedang coming soon. Nah, di sini jika row itu rilis date-nya itu lebih dari sekarang, itu bakalan nambahin ke dalam coming soon. Bakalan nambahin di coming soon. Misal itu rilis date-nya bukan lebih dari sekarang, itu bakalan nambahin di no showing. Oke, lanjut di sini itu buat ngambil satu film terbaru buat jadi hero banner ya. Jika gak ada no showing, itu hero movie-nya itu ngambil indeks yang pertama. Hero movie-nya tuh bakal ngambil no showing yang di indeks pertama. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada
dua variabel yang dimana itu no showing limit sama coming soon limit. Ini untuk buat munculin coming soon sama film yang sedang tayang sekarang itu hanya munculin maksimal 5 dari offsetnya 0 sampai 5. Itu munculin 5 aja lah. Nah, terus di sini misal itu ada dari user itu belum login. Jadinya dari misal user itu belum login dan user itu masuk ke halaman index. Di sini tuh gak ada taskbar dashboard. Dan terus itu juga bakalan munculin button yang dimana buttonnya itu berisi masuk atau daftar yang bakalan diarahin ke file login.php. Oke, lanjut di sini untuk hero bannernya. Jadi ya hero banner itu bakalan ngambil film yang baru banget dari indeks ke 0 gitu. Oke, langsung aja mungkin bisa dilihat untuk hasilnya. Di sini itu untuk hero bannernya. Jadi di sini ada hero banner dan ada nama film dan itu singkatnya, ada waktunya, ada genrenya, sedang tayang. Dan di sini untuk film-film yang sedang tayang kita setting dengan limitnya itu 5 tadi. Dan untuk yang coming soon itu kita baru nambahin 3 aja. Jadinya sebenarnya bisa 5, cuman hanya kita baru nambahin 3. Oke, lanjut aku buat kontak.php di dalam customer yang dimana kontak.php ini hanya berisi daftar kelompok aja. Nah, di sini hanya berisi daftar kelompok aja, yang dimana di sini hanya di sisi kelompoknya aja di sini. Oke, mungkin dirasa cukup untuk customer. Kita lanjut ke yang aku buat di admin. Oke, yang di admin ini aku buat indeks untuk halaman pertama admin. Oke, di sini ada pelengkapan pengecekan. Misal dari user itu gak melewati login dan role-nya itu bukan satu, itu bakalan nge-redirect ke menu login. Jadinya ibaratnya nih, dari ada orang yang mau masuk ke filter admin, tapi dia bukan admin dan dia mengakali itu dengan di lokal di sininya tuh di URL-nya gitu ditulis index admin index.php. Nah, misal itu terjadi itu bakalan nge-redirect ke login. Jadinya user tuh harus disuruh login terlebih dahulu buat melakukan pengecekan apakah itu admin atau tidak. Jadi yang di sini itu hanya benar-benar admin saja yang bisa masuk ke sini. Oke, lanjut di sini ada beberapa variabel. Yang pertama variabel film yang dimana itu bakalan ngambil semua film dari total filmnya itu dari movie. Oh, ini ngitung semua yang ada di film itu. Dan total dari film itu bakalan kita taruh di total film dan kita jadikan area asosiatif. Oke, lanjut dihitung pending. Dimana ini untuk melihat pendingnya kita ngambil kita count dari variabel dari total from booking dari status where berdasarkan status bookingnya itu 2 dan kita simpan di total pending. Lalu today pendapatan hari ini kita setting day forwardnya itu sekarang menggunakan fungsi itu. Lalu pendapatannya kita menjumlahkan semua yang ada di total harga, alias total dari booking, di mana status bookingnya itu 1 and date-nya tanggal bookingnya itu sekarang. Lalu di data pendapatan itu dari yang kita dari fungsi MySQL ini kita masukkan ke data pendapatan, kita jadikan area asosiatif di sini. Lalu di harian itu bakalan nambahin yang ada di data pendapatan ini. Oke, lanjut. Di sini kita ngambil film seperti yang di index customer, kita ngambil film dari now showing dan coming soon. Query now dia bakal ngambil semua yang ada di tabel movie
berdasarkan release date-nya. Misal release date-nya itu kurang dari sekarang, itu bakalan ngurutin release date dan kita descendingkan, lalu kita beri limit itu 4. Jadi di indeks itu hanya bisa munculkan 4 film aja. Dan selebihnya ada di navbar lain, di menu lain. Dan itu bakalan dipanggil di sini. Lalu di query sound ini sama seperti tadi, kita ngambil semua yang ada di movie dan kita lakukan pengecekan jika release date-nya itu lebih dari sekarang. Dan jika lebih dari sekarang, ya sama ini kita urutkan, tapi di sini ascending dan sesuai limitnya ke 4. Lalu bakalan disimpan di tampil sound. Oke, cukup untuk yang index.php. Ini untuk tampilannya. Jadinya di index.php ini, di sini bisa melihat pendapatan hari ini, terus menunggu konfirmasi pesanan ini bakal masuk ke validation-nya itu. Dan di sini bisa melihat buat ngecek pesanannya, buat nama film. Terus di sini itu bakalan nampilin film-film yang sedang tayang, dan sudah aku katakan itu limitnya tuh 4. Jadi kita menampilkan 4 yang ada di sedang tayang ini. Misal kita mau lihat semua film, itu ada di sini. Dilihat semua film, itu bakalan munculin semua filmnya. Nah, yang di sedang tayang ini, di sini yang di segera tayang ini film-film yang sedang coming soon, dan kita juga bisa mengedit infonya. Jadi kita bisa merubah tanggal rilisnya juga sesuai yang kita mau. Jadi misalnya ini sudah sesuai sesuai sama yang di sini. Yang di sini ini kan kita ngambil dari movie dan mengerjakan release date-nya itu kurang dari sekarang. Nah, misalnya kita ubah kurang dari tanggal sekarang, itu bakalan masuk ke film yang sedang tayang. Seperti itu. Oke, lanjut untuk yang aku buat selanjutnya itu ada report.php, yang dimana itu bakalan munculin reporting penjualannya. Nah, oke, ini sama seperti tadi, misal dari user ada yang mengakali untuk langsung masuk ke fitur admin, itu bakalan nge-redirect ke menu login. Oke, lalu di sini ada variable income, yang dimana bakal ngambil semua dan kita jumlahkan sum total harganya, dan kita aliaskan total dari tabel booking dan status bookingnya 1, yang dimana status 1 itu sudah sukses. Lalu di total income MySQL kita jadikan, yang di key income ini kita jadikan area asosiatif. Oke, lanjut di key ticket. Yang di key ticket ini kita ngambil semua yang ada di tabel detail booking, dan booking ini kita joinkan ke detail booking itu. Tadi total tiket kita ambil dari sini dan kita panggil totalnya berapa untuk menampilkan total tiket yang ada di sini. Oke, ini selebihnya sama. Terus di total movie ini buat ngambil semua movie-nya. Total studionya kita buat cuma ngambil semua studio yang ada di sini dan kita aliaskan total, lalu kita panggil. Dan ini untuk chart label sama chart datanya. Nah, selebihnya ini sama. Lalu di sini ada perulangan, yang dimana perulangan itu buat di sini ada date buat format harinya, labelnya tuh ambil D ini, date. Terus keychartnya ini ngambil dari total dan kita samkan total harganya itu semua dari tabel bookingnya. Dan data itu bakalan dijadikan area asosiatif, dan chart label sama. Oke, lanjut aja ke sini ya, ke demonya. Nah, jadi di sini tuh ada 4 grid, yang dimana yang pertama itu ada total pendapatannya, terus jumlah tiket yang terjual, film yang tayang, sama studionya. Lalu di sini itu
Di sini tuh untuk menampilkan chartnya aku menggunakan apa ya itu namanya? Aku menggunakan chart JS, kalau salah namanya itu. Ya, di sini aku menggunakan chart JS yang dimana itu buat nampilin chartnya. Ini untuk JS-nya. Ya, di sini itu menampilkan analitik penjualan, reporting penjualan berdasarkan 7 hari terakhir. Dan di sini itu juga bisa dicetak laporan. Kita bisa mencetak reporting yang sudah ada selama ini. Lalu juga bisa kita mengimport kita bisa mengimport transaksi yang ada di tabel ini. Oke. Ya, mungkin cukup itu aja yang bisa aku demonstrasikan terkait sesuatu hal yang aku buat di selama project PAW ini. Hanya itu yang aku buat, mulai dari register untuk customer, login untuk customer dan admin, kontak yang berisi daftar kelompok, indeks customer. Jika customer sudah login itu bakalan ke customer, ke indeks ke customer, dan um, indeks di admin, lalu report penjualan. Untuk itu aja yang aku buat selama project PAW ini. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.